Mungkin ini mas sudah merupakan kehendak Allah. Pak Kuncen sudah diketemukan mutak 2 kali. Ketemukan sama siapa? Dengan Pangarsana yang jaga Pak. Tolong anterin sampai masuk di sini, masuk di pintu di lawang pintu ini. Nah, tolong anterkan kaula. Nah, sesuai gitu Pak Kuncen mengucap Allahu Akbar 3 kali. Dibahas dengan kekuatan ilmunya, Uyut kunci yang pertama, jadi berdirinya Eyang Jagabaya di Gunung Arga Wijanantung. Nah, itu dibilang orang Sunda diartikan ngadeg. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susan Pangarsana Eyang Jagabaya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, mugia sagung dumadi, sahabat jejak Cibatu. Hari ini saya berada di Kabupaten Sumedang dan insya Allah saya menyambangi Gunung Nangtung. Kita akan bersyarah dan bertawasul di sini, serta juga kita akan menemui juru kunci yang ada di Gunung Nangtung ini, yaitu Bapak Mustafa. Nanti kita akan ngobrol tentang sejarah yang ada di Gunung Nangtung. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya dan mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Tonton terus di Jejak Cibatu edisi spiritual. Ya sahabat, jadi ini adalah begitu masuk ya ke Dusun Nangtung ya. Nah, ini di sini ada tempat masuknya, dan di sini masuknya juga tiketnya ada 2.000 ya. Nah, di sini ini tiket masuknya 2.000. Jadi di sini nanti awal tiketnya dan ada di sana juga ya, Bapak-bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah sahabat Jejak Cibatu, hari ini saya ngobrol. Di depan saya ini ada Bapak Mustafa sebagai kuncen di Gunung Nangtung, yaitu yang adanya di Sumedang ya. Nanti kita ngobrol kupas tuntas tentang dunia mistis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah ini saya bisa bersilaturahmi ke Bapak sebagai juru kunci yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah. Amin. Pak, ini kita ngobrol santai aja Pak lah. Boleh. Bapak ini kalau menjadi kuncen ini sudah berapa lama Pak? Terus adakah garis keturunan dari keluarga Bapak? Mohon dijelaskan apalah. Kebetulan juru kuncen awal, saya tahu Pak Kuncen yang pertama jadi juru kuncen tuh namanya Uyut Jai. Uyut Jai itu mungkin kuncen pertama. Uyut Jai. Nah, sesudah Uyut Jai meninggal, nah dilanjut sama anaknya, termasuk kakek Pak Kuncen ya. Itu namanya Bapak Ita bin Muhalim. Nah, itu yang kedua. Ya. Setelah Pak Kuncen lagi meninggalnya itu usianya tuh sampai 150 tahun. Masya Allah. Umurnya.
Bahkan ke cerita orang tua, yang pertama tuh Uyut Jai itu, ya mungkin kalau kita dengar mah nggak bakal percaya, hampir 200-an. Masya Allah, Masya Allah. Tapi mengingat kita bisa percaya karena mengingat kakek. Nah kakek yang kedua tuh Juru Kuncen, yang meninggal tuh 150 ya. Allah. Nah di situ meninggalnya kakek dilanjut sama nenek. Sama nenek. Dulu ya nenek yang ketiga berarti. Generasi ketiga. Generasi ketiga. Cuma itu nggak begitu lama karena nenek mah mungkin ya sudah waktunya sampai tidak berlanjut lama. Kebetulan di situ jadi yang ketiga ya. Ketiga. Cuma yang dipegang antara keempat tidak lama lagi. Nggak apa-apa kalau nggak dikasih namanya karena tidak lama. Oh tidak lama. Di situ berarti kelima. Yang keempat itu tidak usah ya. Karena yang kelima. Ternyata yang kelima itu penerusnya Bapak Pak Kuncen. Oh, Bapak Pak Kuncen sendiri ya. Pak Kuncen sendiri. Nah ini kebetulan poin masih ada. Nah itu ya. Nah itu kita namanya Bapak Bai. Oh Bapak Bai. Nah itu berarti Juru Kuncen yang kelanjut yang kelima. Nah begitu Bapak mati, Bapak Bai meninggal. Kalau nggak salah tahun 97 lah, 97 kalau nggak salah. 96 lah kalau nggak salah. Nah di situ Pak Kuncen ngelanjut menerusin bekas Bapak Bai jadi Juru Kuncen jadi yang keenam. Oh yang keenam. Generasi berarti yang keenam. Bapak ini adalah generasi keenam. Dimulai dari tahun 97-an kalau salah. 97. Berarti sekarang sudah 26 tahun ya Pak? Ya? Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini saya juga menarik nih Pak. Kalau di Gunung Nangtung sendiri, silsilah daripada Eyang Jagabaya ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Nah, sekilasan Pak Kuncen tahu dari sejarah sebetulnya ini termasuk Raja Sumedang juga. Raja Sumedang. Raja Sumedang yang keempat. Nah kalau di sejarah setelah Pak Kuncen, kalau nggak salah ini, tapi setelah Pak Kuncen namanya tuh Manggala Uwira Jagabaya. Manggala Uwira Jagabaya itu kebetulan dengan didampingi oleh pepatihnya Eyang Singakarta. Itu patihnya berarti. Patihnya. Ya? Berarti di makomnya di sini. Iya. Ini makom atau petilasan? Oh, makom. Makomnya. Kalau dari orang tua, dari orang tua, dari kakek sama bapak itu memberitahu bahwa ini teh makom. Makom berarti. Itu dari generasi pertama bahwa memberitahukan ini adalah makom. Makom. Berarti bukan petilasan ya? Bukan. Ini makom. Kalau makom sih bukan dikubur jasad. Iya, kalau makom itu bukan dikubur jasad. Bukan, kalau makam dikubur jasadnya. Iya. Gitu. Kalau makom berarti itu menurut Bapak petilasan berarti. Makom. Kalau makam itu dikubur jasadnya gitu. Iya, ini makomnya. Ini perlu juga diketahui sama subscriber juga ya. Jadi antara makam dan makom itu berbeda ya, Pak ya? Beda. Makom, kalau makom itu kan mungkin termasuk petilasan tadi kan. Kalau makam dikubur jasad, ada jasadnya makam itu ya. Tapi ini adalah makom. Ini silsilahnya lagi keturunan mana Pak? Itu Singamanggala ini. Singakarta. Jagabaya. Jagabaya itu. Kalau menurut sejarah, mungkin dia termasuk Sumedang juga karena dia jadi Raja Sumedang yang keempat mungkin ini setelah siapa nih Pak? Ini kalau menurut membuka sejarah kalau nggak salah dari awal sejarah muncul kerajaan Tembong Agung di daerah Kabupaten Sumedang kalau nggak salah namanya kerajaan Tembong Agung itu sewaktu abad ke-7. Nah di situ sesepuhnya namanya tuh Sang Hyang Resi Komara Agung. Sang Hyang Resi Komara Agung. Di situ kan keturunannya yang disebut namanya Aji Guru Putih. Nah gitu. Dari Aji Guru Putih juga punya keturunan namanya Kanjeng Prabu Tajimalela. Itu ini termasuk orang tuanya ya. Sesepuh. Nah di situ mengatakan, nah ini yang namanya Manggala Uwira Jagabaya ngelanjuti pengkerajaan yang keempat. Ya mungkin sewaktu kerajaan
Sumedang Larang. Sumedang Larang. Itu. Jadi masih rerehan dengan leluhur-leluhur yang barusan disebutkan, yaitu Aji Guru Putih, terus Kanjeng Prabu Tanyara. Kan di situ diakhiri dengan raja terakhir namanya Kanjeng Prabu Gesan Ulun yang di Dayeuhur gitu. Itu adalah raja yang terakhir ya. Terakhir, kok ini termasuk di sekilasan di sejarah dikatakan di Raja Sumedang yang keempat didampingi dengan seorang patih Eyang Singgakarta. Itu yang satu lagi itu siapa yang ada di situ? Nah itu Ibu Miramaya. Ya, Ibu Miramaya itu sebenarnya seperjuangan. Ya, berarti bukan orang tuanya ya? Bukan, itu di sejarah sih tidak ada orang tuanya dan tidak anaknya, itu menurut sejarah. Lain lagi kalau menurut kekuatan petunjuk melalui kuncen ada. Kalau cuma kan tidak bisa dibuka gitu sembarang aja kan. Ya. Terus kalau menurut Pak Kuncen berarti itu menurut Pak Kuncen sendiri Ibu Miramaya itu adalah bukan ibunya, tetapi seperjuangannya. Ini kalau Pak Kuncen ada hal-hal mistis atau ada hal-hal yang aneh-aneh ketika sebagai Pak Kuncen 26 tahun itu? Ada hal-hal yang goib, ada hal yang mistis maksudnya. Ada hal-hal yang mistis banyak yang terjadi setelah 26 tahun ini. Wah, banyak itu. Penemuan itu banyak. Ya, sebetulnya sih tidak sembarangan untuk dibuka sebelum nama. Karena kan karena kesatu tidak mungkin tidak percaya begitu saja, termasuk orang-orang banyak, kalau yang mendengar gitunya, karena tidak sembarangan. Tapi kalau diutarakan ya boleh diutarakan, boleh aja. Coba maksudnya yang pernah dialami Pak Kuncen sendiri, misalkan hal-hal yang aneh itu seperti apa? Apakah menemukan sesuatu? Apakah ada yang bagaimana begitu? Nah, kalau yang pertama mengenai leluhur yang disebut Pangarsana yang jaga bayi itu. Nah, sebetulnya sih malu Pak Kuncen mengatakannya, karena kalau emang harus diutarakan sebetulnya bukan tingkatan juru kuncen lah, mungkin termasuk barangkali ulama, kalau kiai boleh banyak percaya. Kalau sejarah juru kuncen ini mungkin tidak percaya, tapi ini mas sekadar mengutarakan pengalaman Pak Kuncen mutak. Mungkin ini kesatu sebelum dijawab, mungkin ini berupa hak dan bagian. Terus mungkin ada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sudah merupakan hak rahasia Allah. Jadi tidak sembarangan dengan kekuatan apapun, dengan kekuatan wirid, puasa atau melek, itu tidak akan mutak dengan kejadian yang aheng begitu. Mungkin ini mas sudah merupakan kehendak Allah. Pak Kuncen sudah diketemukan mutak 2 kali. Ketemukan sama siapa? Dengan Pangarsana yang jaga bayi. Masya Allah. Itu mutak 2 kali. Itu bukan di mimpi, Itu bukan di mimpi. Bukan di mimpi. Kalau mimpi sih mimpi lain lagi. Makanya tadi sebetulnya tidak mungkin sembarangan dibukakan ya karena kan tidak akan percaya semua orang, banyak orang, karena ini kan satu keahengan. Nah, tapi Pak Kuncen menyadari kan, mungkin waktunya kalau tingkatan orang mungkin termasuk ulama, kiai mungkin bisa sampai ke sana. Tapi sejuru kuncen tidak ada apa-apanya. Tapi kembali mungkin ini sudah kehendak Allah. Nah itulah. Sudah kehendak Allah dan sudah takdirnya Allah. Kun fayakun. Kun bismillah. Gitu. Ya itulah. Bersatu itu bisa sampai kita ketemu 2 kali, alhamdulillah di situ. Karena kita ketemukan sama Allah itu emang sih ada jalan-jalannya. Itu ketemunya di mana Pak Kuncen? Ketemunya ke-1 ya di rumah Pak Kuncen, ke-1 di rumah Sombutan, terus yang 1 di luar lagi. Pertama ketemu di rumah Pak Kuncen. Itu bertamu atau begitu saja menyapa atau bagaimana? Menyapa sewaktu Pak Kuncen duduk di kursi. Pak Kuncen lagi duduk di kursi lagi ngobrolin atau enggak? Ya, disitulah datang menghadap. Ya, maksudnya di Pak Kuncen sewaktu itu ada masalah sedikit, dia Pak Eyang tuh masih tahu. Tapi itu berbentuk wujud ya? Wujud. Bahkan Pak Kuncen sendiri sampai semalaman itu tidak tidur memikir yang kejadian itu.
Karena apa? Dari rumah di tengah rumah itu jalan kaki mengikuti. Tolong anterin sampai masuk di sini, masuk di pintu, di lawang pintu ini. Nah, tolong anterkan kaula. Nah, sesuai gitu Pak Kuncen mengucap Allahu Akbar 3 kali. Hilang. Barulah menghilang. Nah, sebegitu menghilang, Pak Kuncen kan lagi berdiri. Nah, di situ saya terkejut. Terkejutnya, barusan kan pintu bisa dibuka. Tapi ternyata masih nutup. Nah, itulah keajaibannya. Apakah itu sebuah karomah? Mungkin kekuatan. Masya Allah. Yang kedua ketemu di mana Pak Kuncen? Yang kedua itu ada masalah sedikit, sama mungkin sewaktu tariknya pikiran Pak Kuncen kepengen, disitulah datang lagi mengutarakan satu pertempatan. Memberikan asalnya sekilasan. Kan di musim hujan, kan di pinggir makom eyang teh ada lamping itu kan jurang. Nah, katanya tuh kasihan betul di Pak Kuncen, gimana kalau musim hujan longsor. Nah, itulah jadi pikiran Pak Kuncen teh mikirin lokasi takutnya longsor. Tapi ternyata begitu lagi datang. Kenapa bisa takut kamu mikirin lokasi? Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah, berarti Eyang itu sayang sama Pak Kuncen ya. Katanya itu Eyang bilang, heula mana ayana kaula jeung nu dipikir hariwang ko aja. Jadi itu kan menjawab. Kita dulu mana? Duluan mana adanya pangarsa Eyang di sini, dan apalagi yang dikasih was-was oleh kamu. Kan jelas duluan Eyang. Ya, sepangutnya menjawab, ya duluan pangarsa Eyang, makanya jangan takut. Nah, disitulah sekilasan bertemu, disitulah sampai. Kalau karomahnya di sini yang banyak datang ke sini itu yang Pak Kuncen suka di nganter para peziarah. Itu banyaknya apa sih? Pengen apa lah gitu. Ya emang sih semua sih sama. Ya. Semua sama sebetulnya. Juru Kuncen mengunjukkan para tamu semua ngalap keberkahan, keselamatan, kebahagiaan untuk dunia rabu akhirat. Itu cuma perjalanannya gitunya dengan kekuatan fisik orang itu kan nggak sama ya. Menggunakan aktivitas kerjanya di kantor gitu pengen lancar gitu kan. Terus aktivitas menggunakan keahlian di bidang bisnis, nah itu minta kelancarannya. Gitu aktivitas di bidang semacam kerja di proyekan, itu jawab sama minta kelancarannya. Atau di bidang bisnis yang lain, atau buka usaha wira swasta, itu sama sebetulnya. Jadi wasilah galap keberkahan untuk bisa lebih lancar, maju yang lebih maju gitu. Ya akhirnya pengen lebih keberhasilan, itulah semuanya sama. Ada yang ke Pak Kuncen misalkan yang diantar terus tahu-tahu yang diantarnya itu berhasil, ada? Banyak ya? Banyak berarti. Banyak. Itu banyaknya orang mana? Orang Sumedang sendiri, orang Garut, orang Bandung, orang Jakarta, orang mana? Yang datang ke sini maksudnya? Ya, yang datang ke sini. Ya banyak sih. Dari mana-mana? Dari Subang, Karawang. Karena kan berdirinya bukan untuk berapa tahun ini, sudah lama. Berdirinya sudah lama. Jadi mungkin sudah dikenal sampai setiap pelosok. Mungkin anggap aja lah Sabang sampai Merauke. Iya. Sudah gitu. Ya. Dari Jakarta ya mana banyak ya, Bogor tadi kan dari Depok, dari Bekasi gitu kan. Pak Kuncen, ini kan dinamakan dengan Gunung Nangtung ya. Ini ada sejarahnya nggak? Seperti apa kok dinamakan Gunung Nangtung? Gunung Nangtung itu sebetulnya ini petua dari orang tua ya, dari Kuncen yang kedua. Kalau wujud jai Pak Kuncen tidak mengalami adanya wujud jai. So, kalaupun Pak kakek mengalami, katanya kakek bilang dulu mungkin cerita dari Jai dan yang Gunung Nangtung dulu yang di sini disebut Gunung Argawiris. Nah ceritanya
Pangarsana yang di sini berdiri di sini, berdiri di Gunung Argawilis alias Nangtung. Nah, di situ melihat ke opat madhab, ke opat penjuru sambil menggunakan kekuatan mungkin dengan keilmuannya, di situ mengutarakan bahwa Gunung Nangtung itu disebut Gunung Argawilis. Tinggalnya di sini di Gunung Argawilis itu menurunkan wasiat terhadap Siapa? Juru kunjang pertama. Juru kunjang pertama. Juru kunjang pertama katanya Uyut Yai, yang namanya dan juru kunjang pertama, sudahlah cukup tirakat kekuatanmu bukan di hari ini. Asal kamu bisa megang tempat ciri pula di sini, itu bisa keturunan Uyut Yai dapat hidup bahagia dan mulia. Itu maksudnya ya. Nah, di situ sesudah mangsit, Mas kan ngasih siri yang di sana. Asal pesan ke juru kunjang pertama mau memelihara sirinya Ini tempat yang jaga banyak. jadi sudah makan lah. Apa yang dinamakan itu sudah mengurus di situ. Sudah dibahas dengan kekuatan ilmunya Uyut kunjang pertama, jadi berdirinya yang jaga baya di Gunung Argawilis Nangtung. Nah, itu dibilang orang sudah diartikan ngadeg. Nangtung. Jadi Nangtung teh ngadeg di tempatan duluna ngadeg di Gunung Argawilis, dugikeun ka berdiri ngadeg na pangarsana eyang, itu dibilangi Nangtung, kampung Nangtung, Gunung Nangtung, dat buyut Nangtung. Dugi ka ayeuna sampai sekarang berarti ya. Cuma simbol dengan kekuatan Nangtung itu sebetulnya dulu. Ini teh untuk tadi dengan kekuatan huruf nun, niat yang tulus karena Allah Lillahi Ta'ala datang ke sini, bisa aja orang tuh badi Nangtung angkat derajatnya. Amin. Omara dan wibawanya. Itu. Pesan dari Pak Kuncen untuk para peziarah yang mau datang ke sini seperti apa Pak Kuncen? Yang jelas untuk peziarah yang jauh atau yang dekat, karena di sini ada simbol makom keramat pusaka Gunung Argawilis di sini kan. Kalau di sejarah penemuan Pak Kuncen, kalau menurut Pak Kuncen, penemuan Pak Kuncen dari orang tua, ini disebutnya makom keramat pusaka Gunung Argawilis alias Gunung Nangtung. Argawilis. Itu. Nah, jadi kalau boleh dikatakan Pak Kuncen harus pesan. Bisa pesan untuk para tamu yang jauh, yang dekat, yang kepengen jalan ke Nangtung, karena ini ada simbol, simbol makom keramat pusaka Gunung Nangtung, katanya simbolnya huruf nun. Boleh diartikan? Artinya cuma sedikit. Apa itu? Penjabarannya nun, niat yang kuat, tulus karena Allah Lillahi Ta'ala. Itu tidak ada hari yang jelek. Semuanya bagus. Karena apa? Karena niat itu yang tulus karena Allah Lillahi Ta'ala untuk silaturahmi jarona ke makom keramat pusaka Gunung Argawilis. Niat utama yang tulus karena Allah Lillahi Ta'ala. Karena kan di sini tadi hurufnya gitulah. Nanti kita mau berziarah ke sana ya, sama Pak Kuncen nanti ya. Ya siap. Oke, untuk sementara sahabat jejak Cibatu edisi spiritual hari ini saya sudah selesai. Nanti kita akan ke makomnya bersama Pak Kuncen. Ya. Tonton terus di jejak Cibatu edisi spiritual. Amin. Hari ini saya akan ke makomnya bersama Pak Kuncen ya, Pak Mustafa. Insya Allah nanti kita akan bertawasul di sana dan kita akan ngobrol-ngobrol sana. Ini Pak Kuncen sudah siap. Ayo Pak Kuncen ke atas. Siap. Ini jalannya sahabat. Jadi saya sekarang sama Pak Kuncen ya.
Ini Pak Kuncennya, alhamdulillah nih masih muda, muda berapa tahun? 17 tahun. Aduh, alhamdulillah nih Pak Kuncen. Ini kita akan sahabat jejak si batu. Tadi kita sudah ngobrol dan ini adalah makomnya ya, yaitu makom Eyang Jagabaya, kemudian juga Eyang Miramaya dan Eyang Sinakerta. Ini adalah yang tadi Pak Kuncen jelaskan ya. Ini masuknya sahabat nih. Masuk lokasi makom Brahma Pusaka Gunung Argawilis alias Nangtung. Alias Nangtung. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini tempat wudhunya sahabat, jadi nanti wudhu di sini ya. Kalau mau bertawasul dulu, sholat ini dulu, wudhu dulu. Nah ini sahabat. Ini lokasi untuk apa? Beristirahat. Nah ini lokasi untuk beristirahat ya Pak Kuncen. Istirahat para tamu. Mm-mm. Siang atau malam di sini untuk istirahat. Mm-mm. Nah, itu. Jadi ini siang malam di sini bisa, dan ada Istirahat. penjaganya juga di sini ya. Oh ada yang jaganya juga. Ini sahabat namanya Gunung Nangtung atau dulunya Agrawilis. Ya Pak. Nah ini. Jadi makomnya di sini, nanti kita akan bertawasul bersama juru kunci yang ada di Gunung Nangtung, Pak Mustofa. Assalamualaikum. Kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, yes. Ini sahabat, kita ke makomnya. Ini kita ke makomnya. Ini adalah makomnya siapa ini? Ini yang namanya Buyut Nangtung. Oh ini namanya Buyut Nangtung. Kita Eyang Jagabaya. Ini Eyang Jagabaya ya. Terus yang satunya lagi itu? Lagi nih. Ini yang perempuan ya. Yang disebut Eyang Ibu Miramaya. Eyang Ibu Miramaya. Miramaya ini adalah ini ya apa? Seperjuangan. Ah ini? Ini yang namanya Eyang Sinakerta. Eyang Sinakerta, patihnya ya. Patih, kalau di sejarah itu kepatihnya. Iya. Mau bertawasul dulu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jak Cibatu, kita akan tawasul dulu ya sama juru kunci di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Habibur, assalamualaikum ya Waliyullah. Susun pangasanna Eyang Jagabaya, Eyang Miramaya, Eyang Sinakerta, makami Gunung Nangtung.